Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Hari Paskah. Yesus bangkit. Haleluya. Gak ingat lagi ya yang tadi malam ya. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari yang cerah ini kita mau memuji Tuhan, dan pada Paskah ini kita yakin dan percaya bukan hanya di Timur Tengah sana yang Yesus bangkit, tapi Yesus bangkit di hati kita masing-masing. Ada amin? Amin. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah kita Minggu 17 April 2022. Juga kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang ikut beribadah live streaming, juga kami mengucapkan shalom. Dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita diberikan dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah, dari firman-Nya Roma 8 ayat 38 sampai 39 dan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memulai ibadah kita. Kita sebelumnya mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita lebih berhikmat, lebih serius, lebih fokus, karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa. Kita boleh bersekutu dengan Allah, meninggalkan segala apa yang menjadi penghambat di dalam kita mengikuti ibadah ini. Mari saudara-saudara, kita bersaat teduh. Kita tanggalkan segala apa yang menjadi penghalang daripada persekutuan kita pada saat ini. Mohon kita doakan juga segala kuasa-kuasa yang mengganggu, kita patahkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh selesai. Yesus bangkit, kita bersorak-sorai. Bangkit dan mari kita serukan nama Yesus. Anak Allah adalah Yesus namanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Rayakan Yesus, rayakan. Ini adalah suatu lagu yang bisa kita nyanyikan supaya kita membuktikan bahwa kita itu benar-benar memang mau merayakan daripada kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini. Dan kita tidak mau sia-sia kita datang ke sini. Kita harus membawa berkat, membawa sesuatu yang bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian pujian, bangkit serukan nama Yesus.
raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Kita akan bersponsor ya, tapi sebelumnya kita mengangkat pujian untuk memuliakan Tuhan. Nomor 8 halaman 10, karena salibmu.
ya. Dengan firman Tuhan Mazmur pasal 118 ayat 1, 2 sampai 14, 24. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah saya berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ia mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu berduri. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak dan bersuka-cita. Saudara-saudara, kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman kita di dunia ini. Bersama-sama kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan membaca epistel yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya 19 sampai 26. 1 Korintus pasal 15 ayatnya 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai sebuah sulung, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya dan pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesungguhnya ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, sebab serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita memberikan waktu atau kesempatan bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan pujian atau berupa kesaksian yang dialami, baik yang tiba-tiba ada suatu tergerak hati ketika kita sudah sampai di sini, ada suatu hal yang mau diungkapkan untuk berbagi, boleh kita berikan waktu atau melalui nyanyian pujian. Baik, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Kristus bangkit soraklah dari nyanyian Metodis nomor 268 ayat 1 sampai 3.
sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang memerintah dengan saksama dan penuh dengan kuasa dalam roh dan kebenaran, yang bangkit mengalahkan kematian. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Tes. Firman Tuhan pada ibadah Paskah ini diambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Kemudian dilanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Mari Bapak Ibu bersama dengan saya kita menyimak pembacaan ini. Roma 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Tema gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik, yang telah kita terima pada tahun ini, tema Paskah. Bapak Ibu saudaraku, dan kita merayakan dengan lebih leluasa dibanding tahun lalu. Saya masih mengingat beberapa tahun itu ketika pandemik, kami bertugas di Harga Makmur, Bengkulu Utara, semua senyap. Semua pakai streaming, YouTube dari kantor wilayah. Dan saking senyapnya Bapak Ibu, kita kurang bisa menikmati seperti apa kemenangan Kristus itu dengan sesama. Kemenangan Kristus dengan kita pribadi tentu sudah kita alami. Tapi dengan sesama agak sulit kita rumuskan dan praktekkan pada masa itu. Sebab semua di rumah. Tetapi pada hari ini rahmat Tuhan yang besar, anugerahnya, kita dapat beribadah onsite. Bukan saja onsite, tetapi kita boleh memilih tempat beribadah, yaitu ibadah Paskah Padang namanya. Dan lebih daripada itu, kita mencoba menikmati seperti apa yang kita terima. Kita memutuskan, kita menikmati, kita mengelola, dan berkatnya tentu juga untuk kita, Bapak Ibu saudaraku, khususnya para P3MI. Saya tidak tahu kesan pesan dari retret ini yang kelihatannya lebih didominasi oleh P3MI. Walaupun ada perwakilan PWMI dan P2MI ya. Sekolah minggu juga lengkap sebenarnya. Tapi ini menjadi catatan-catatan kepada kita dalam sejarah gereja Immanuel ke depan. Dulu pernah saya ada di sana. Dulu pernah kami membuat
retret Paskah Padang, dan seterusnya. Foto 10 tahun yang lalu tadi ditunjukkan Pendeta Erwin ke saya waktu Stepi masih kelihatan uyu-uyu. Mereka memancing di salah satu kolam itu. Maka rekan-rekan ataupun PTKMI dan juga jemaat, kita tentu memaknai ini bukan saja kita memotret, mendokumentasikan agar bisa diulang kembali, dilihat, tapi tentu Tuhan merekam, ya, dengan lebih teliti daripada rekaman streaming kita ataupun rekaman-rekaman pikiran kita dan penglihatan pendengaran kita. Tuhan tentu mempunyai rekaman, alat rekam yang lebih mendetail, sebab Dia bisa melihat dan menilik hati kita. Kalau rekaman streaming ini kan tidak bisa melihat hati kita, penampilan ya, tapi semua bisa ditilik oleh Tuhan dan direkam. Perihal rekaman itulah sebenarnya yang diamanatkan oleh firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 38-39. Pada perikop itu kesimpulan 2 ayat itu yang menjelaskan tentang rekaman iman orang percaya. Seperti apa rekaman itu? Disebutkan di sana, disimpulkan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah rekamannya. Siapa yang merekam kita menjadi pemenang? Memotret, mendokumentasikan Tuhan Allah. Bahkan disebutkan di dalam Roma 5 ayat 8 latar belakang konteks jauh daripada ayat ini adalah bahkan ketika kita dikatakan masih di dalam berdosa, Allah telah mati kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita datang ke dunia ini bukan karena salah cetak, salah perhitungan, di luar perhitungan, bukan. Setiap kita yang hadir sekarang di dunia ini, rekan muda dan jemaat yang mengasihi Tuhan, disebutkan di sana, di dalam rekaman Tuhan itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi tidak ada kamus kita itu datang ke dunia ujuk-ujuk. Artinya tanpa perencanaan. Sebab ayat 37 latar belakang dari ayat 38-39 tadi, konteks dekatnya disebutkan lebih daripada semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Dia itu siapa? Dalam firman Tuhan ini dituliskan Yesus. Jadi kok bisa ujuk-ujuk kita lebih dari pemenang? Lah pertandingan apa yang kita lewati kok kita bisa menang? Ternyata lebih dari pemenang itu dibaratkan pada poin ini seperti seorang petinju. Pernah menonton pertandingan tinju? Jikalau yang bertinju itu adalah saudara kita, katakanlah itu misalnya kakak kita, abang kita, atau yang bertinju itu adalah ayahnya, maka apa yang terjadi dengan anaknya ketika ayah itu dalam pertandingan tinju itu menang? Dia mengelu-elukan dan mengangkat piala kemenangan itu lebih daripada ayahnya yang bertinju itu. Dia tidak babak belur. Yang bertinju ayahnya babak belur tentunya. Tapi ketika nanti sudah menang si A, lalu datanglah anaknya, diangkat piala itu. Nah, yang lebih dari pemenang itu adalah orang anaknya yang tidak bertinju itu. Satu gambaran yang dijelaskan firman Tuhan ini kepada kita. Kita tidak ikut babak belur disalibkan, ya. Kita tidak ikut di sana 2000 tahun yang lalu dicambuk, ya. Bahkan kita tidak ikut dikuburkan. Tapi karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah momen kita disebutkan lebih daripada pemenang. Jadi bukan kita yang menanggung
kematian di salib itu. Tapi impact dampak dari kemenangan Kristus itu dengan kebangkitan itu kita alami. Maka di ayat 37 itulah yang disebut kita yang menjadi lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Kan kita nggak ada disalibkan. Kan kita nggak ada dicambukin. Bahkan kita tidak ada dikuburkan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengalahkan maut itu Bapak Ibu, menang, dia bangkit. Lalu kita bangkit. Lalu Bapak Ibu saudaraku, seperti apa kemenangan itu? Lalu dijawab oleh Nats Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Coba kita buka dan saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan kebangkitan Yesus. Dikatakan Bapak Ibu saudaraku ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar ini saya nggak perlu jelaskan lagi sebab tadi pagi waktu subuh kita telah bergumul datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan kita menemukan di sana pesan Paskah yang sesungguhnya. Benar, dia telah mati dan bangkit. Jikalau Tuhan Yesus mati dan bangkit, tentu kepada kita, Bapak Ibu saudaraku, mesti mengalir kuasa kebangkitan itu. Tanpa kita sadari, dia telah mengalir. Mengingatkan kita bahwa pagi-pagi benar itu adalah satu pertanda kegelapan menuju terang. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Ini siapa Maria Magdalena ini? Jangan asal kadang-kadang dikasih nama anaknya Maria Magdalena. Kadang mungkin nama ibu kita mungkin Maria Magdalena, tapi nggak mengerti namanya. Ya, jadi saya suka ya Yohanes dikasih orang tuanya namanya Yohanes. Harus tahu arti dari Yohanes. Dikasih namanya Matius harus tahu. Sama seperti nama saya. Kalau bahasa Indonesia Jakobus. Yakobus, kalau bahasa Batak Jakobus. Kalau di dalam bahasa Indonesia Yakobus. Ya, saudara dari Tuhan Yesus secara daging manusia yang mempraktikkan iman. Dan dia sebagai gembala sidang yang pertama di Yerusalem. Dan siapa yang dimaksud? Ya, Maria Magdalena ini. Inilah orang yang hendak dirajam pada waktu itu oleh orang-orang ahli-ahli Taurat. Tapi yang lucu, pasangannya tidak dibawa. Kok hanya ujuk-ujuk Maria Magdalena yang mereka mau hukum rajam. Lalu kemudian orang yang sama inilah juga kemudian memecahkan buli-buli setengah kati minyak narwastu murni. Bekal dia pernikahan loh. Ya, gajinya setahun. Sebab disebutkan di sana 300 dinar. Padahal upah satu hari itu 1 dinar. Upahnya setahun. Lalu kemudian meminyaki kaki Yesus. Kemudian menyekanya dengan rambutnya. Bukan dengan sapu tangan, tapi rambutnya. Yang kemudian juga ikut di dalam pergumulan itu sampai ke kayu salib. Dia memandang Yesus di sana, disalibkan. Juga menjadi saksi kebangkitannya ketika Yesus diturunkan, dikuburkan. Dan kemudian dalam kebangkitan itu juga Maria Magdalena menjadi saksi. Orang yang begitu tidak dipandang di masyarakat, dianggap mereka pelacur. Tapi kemudian bersama dengan Tuhan Yesus sampai dengan penghukuman dan juga dengan kebangkitannya. Apa yang dipraktekkan dia, Bapak Ibu? Ayat kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Ya, jadi kita harus tahu itu. Jadi kalau sampai ada Yohanes, penghuni lembaga pemasyarakatan LPC Pinang, saya pun heran juga kok dia ada di sana. Tapi faktanya memang begitu.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan kitab Wahyu ada di sana. 2, 3. Kan saya sering juga khotbah di sini. Nanti bulan April saya khotbah live streaming ke Lapas Cipinang. Ya karena kita telah pernah merintis metodis ke sana dan terus dilakukan. Dan nama-nama itu ada namanya juga di sana. Ya. Tapi belum saya temukan nama Yudas Iskariot di sana. Tapi kalau nama Matius ada. Lukas, oh banyak sekali Lukas Damanik pernah ada di situ sampai saya terheran-heran saya. Tapi tidak sampai seperti Nemburu Panjaitan. Terheran-herannya saya. Tetapi mengingatkan saya, semua orang bisa mengalami situasi yang sulit. Tapi di sisi yang sama, Bapak Ibu saudaraku, semua orang bisa mengalami anugerah. Hari ini kita menggunakan anugerah itu. Amin, Bapak Ibu. Dan jika suatu saat yang muda-muda ini maju, tampil, pejabat, pebisnis, dan segala macam, kan kami sudah pada pensiun, ingatlah bahwa kita pernah retret di tempat ini. Ya. Bukan maksudnya undang saya lagi, tapi praktekkanlah hal yang sama seperti yang dipraktekkan oleh murid-murid ini. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang dikasih itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Pasti Bapak Ibu saudaraku nggak memikirkan sesuatu pada bagian ini. Berlari bersama seorang gadis dengan Simon Petrus yang adalah laki-laki dengan kontur tanah di sana berbukit berbatu-batu. Dan pada masa itu dalam kondisi masih menjelang pagi yang gelap. Kira-kira bisa selamat enggak lari-larinya itu? Terpeleset dan seterusnya. Karena bukit itu kan tinggi dan kuburan itu agak jauh. Dan menuju taman itu, kuburan itu kan curam. Tidak datar seperti kita ini. Dan berkerikil-kerikil itu jalanan yang ditempuh. Tetapi Maria Magdalena disebutkan oleh firman ini dicatat berlari-lari. Kalau dicek kakinya pasti sudah lecet-lecet. Apa yang mendorong dia? Apa yang mendorong Maria Magdalena pergi ke kubur itu? Kan dia juga saksi yang terakhir menurut Injil Matius yang melihat ketika dia dimasukkan ke kubur itu, Yesus ditutup dengan batu yang besar itu. Tontonan itu beratnya gak bisa dibuka. Dia saksi sejarah yang terakhir. Tapi dia juga saksi yang pertama melihat kubur itu telah terbuka menurut Injil Yohanes. Artinya Bapak Ibu saudaraku, hatinya sudah melekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Rekan muda yang mengasihi Tuhan, melekatlah hati kita kepada Yesus. Itu kuncinya ternyata. Gak ada yang lain. Salah satu membuat hati kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus adalah memahami bahwa tidak ada yang lain penguasa tunggal hidupnya kecuali Yesus, Bapak Ibu. Kalau ada masih penguasa tunggal hidup kita yang lain, kita masih terobsesi ke sana. Kalau hari ini ditawarkan main sepak bola atau tontonan bola, saya tidak tahu kesebelasan rekan muda ini yang mana yang paling disukai. Mainnya pada saat jam ibadah. Gimana kira-kira? Pilih nonton bola atau beribadah Paskah? Atau Anda undangan main bola melawan kesebelasan Martapura? Ada nggak kesebelasan Martapura ini? Diundang. Ketua tim ya, kaptennya Christian suka bola nggak? Suka, pernah main bola? Oke, mantap. Jadi kira-kira pada saat itu kira-kira pilih main bola atau pilih ibadah Paskah? Kita mau dengar kejujurannya. Merayakan Paskah. Luar biasa ya. Tuhan memberkatimu, Christian. Bagaimana dengan yang lain? Kalau ditanya kepada Bribda Polisi Justin,
Ada undangan main bola senang nggak? Senang ya? Pernah mengikuti kesebelasan ya? Kesebelasan apa namanya boleh tahu? Pernah ikut Liga 2. Liga 2. Barcelona Maroko. Iya. Jadi pas pada saat jam ibadah Paskah loh, bukan ibadah minggu biasa. Tapi ini mau main Liga 2, bisa Liga 1 mungkin gitu ya. Pilih yang mana Justin? Brigadir polisi nih. Ya, milih untuk mengikuti ibadah Paskah. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ini sektor kiri dua-duanya sudah begitu, mewakili mereka mungkin semua sudah ya. Ya, nggak ditanya satu-satu pun pasti begitu. Bagaimana dengan sektor yang di depan saya? Sektor di kanan saya? Bagaimana kita mengaktualisasikan seperti Maria Magdalena ini? Sebab ternyata inilah yang mengantarkan kita pada tema PGI dan KW ini. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, rekan muda yang mengasihi Tuhan, jemaat, masa sih kita nggak merasakan berbalas pantun kasih itu? Itulah sebabnya kan seperti ibu ya, ketika ibu kita berkata, nah nanti kalau udah berhasil jangan lupa ya, apa yang pertama kita praktekkan ke ibu atau ayah kita ketika kita dapat pekerjaan? Kan kita belikan kesukaannya, bukan? Kita belikan sesuatu yang menyenangkan dia dari gaji yang pertama kita terima itu. Saya dari yang pertama itu saya belikan cincin ke mama saya. Karena saya waktu mau menikah itu dia berikan juga cincin untuk saya. Kayak ayah saya berikan uang, tapi dia belikan rokok. Yang membuat saya, aduh sedih sekali kok jadi rokok gitu. Tapi itulah sebagai apa yang pantas. Rasa-rasanya kita lakukan membalas kasihnya. Jikalau kita yang manusia bisa mempraktekkan yang seperti itu, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu kepada Tuhan lebih lagi. Saya mendapat kiriman di WhatsApp, bukan video pendek, tapi semacam ungkapan. Digambarkan di sana ada seorang bapak, renta sekali. Wajah itu sudah berkerut-kerut, disebut usia 93. Saya nggak tahu Bapak Ibu menerima nggak kiriman WhatsApp itu. Nah ketika dia sakit itu dibawa ke rumah sakit. Lalu ketika disodorin tagihan rumah sakit itu 500.000 untuk biaya oksigen itu, si bapak ini menangis. Lalu dokter itu merasa bapak ini nggak sanggup membayar. Udah Pak, saya membayar tagihannya. Dokter muda itu berkata, udah saya yang menanggung. Lalu si bapak itu berkata, apa Bapak Ibu? Bapak tua itu, bukan saya tidak mampu menanggungnya, membayar lunas, lebih juga saya mampu. Tetapi baru beberapa jam saja saya di sini menghirup oksigen 500.000. Saya sudah 93 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak oksigen yang sudah saya hirup. Belum pernah saya bayar. Belum pernah diberikan ke saya tagihannya. Tapi kali ini baru beberapa jam 500.000. Bukan soal rumah sakit dan dokter. Betapa saya tidak pernah berterima kasih pada Yesus yang memberikan kasih kepada saya. Bapak Ibu saudaraku jemaat Immanuel Banjarmasin, mari coba kita refleksikan hal yang sederhana yang kita juga nikmati sebanyak-banyaknya oksigen ini. Apakah ini menuntun kita bertemu dengan kasih Tuhan? Apakah ini menuntun kita mengerti bahwa kita sebenarnya tidak terpisahkan dengan Dia? Itulah sebabnya Bapak Ibu, ayat 38 dan 39 ini dikunci dengan menyebut ini adalah tentang kemenangan iman orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita telah mengalami kemenangan-kemenangan itu. Sehingga kita menemukan di dalam nats pembacaan ini, aktualisasinya di dalam
Injil Yohanes 20 disebutkan di sana tadi, Bapak Ibu, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus yang telah bertarung itu di dalam kubur kematian, di alam maut, untuk dan demi kehidupan manusia. Tuhan Yesus mati dan berada di alam maut untuk menggantikan orang yang percaya kepadanya. Dalam pengakuan iman kita sudah direkam dengan pernyataan turun ke dalam kerajaan maut. Sebagai bentuk pengganti bagi manusia untuk melewati maut kekelaman itu. Bukankah ini bukti tak terpisahkan kasih Allah kepada kita? Dan juga yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian itu, dari kubur, dan mengalahkan kematian maut tersebut. Satu-satunya peristiwa kebangkitan yang terjadi oleh karena perkataannya sendiri. Demi siapa? Untuk siapa? Tentu untuk kita. Demi kita. Maka kebangkitan Yesus Kristus berbeda dengan kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lazarus itu masih mati secara daging, walaupun dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Dan Lazarus itu hidup oleh karena perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sendiri bukan oleh perkataan orang lain, melainkan sabdanya, oleh firman-Nya yang menyebut dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan digenapi, Bapak Ibu saudaraku. Saksi pertama kebangkitannya yaitu Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain itu yang bernama Yohanes, atau orang yang murid yang dikasih Tuhan, menemukan fakta kubur kosong di tempat jenazah Yesus Kristus diletakkan 2 hari sebelumnya. Sehingga yang hanya ditemukan di sana apa, Bapak Ibu? Menurut keterangan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-5 dan 8, di sana cuma ditemukan ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 3 orang saksi kebangkitannya tentu sudah cukup. Sudah cukup kuat menjelaskan tentang kebangkitannya. Ketiga saksi mata yang pertama itu menjelaskan hal yang sama, yaitu Tuhan tidak ada di dalam kubur itu. Kesaksian mereka sama. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, saksi terakhir yang melihat jenazah Yesus Kristus dibaringkan di dalam kubur itu. Markus 16 ayat 47 mencatat. Lalu pertanyaannya, apakah ada orang yang mengambil jenazahnya? Tadi pagi sudah dijawab ya, terjawab. Sehingga ketika kita berapologia, tanya jawab di masyarakat, di tempat mahasiswa, nggak gampang digulung iman kita, sebab kita telah mempunyai pertanggungjawaban yang baik. Yang pertama, kubur itu dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi yang tidak ada kepentingan dengan keagamaan Yahudi. Apa kepentingan orang Romawi? Tidak ada. Dan mereka menjaga kubur itu. Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Kubur itu dijaga atas permintaan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Matius 27 ayat 62 menolong kita melihatnya. Sehingga tidak memungkinkan ada orang termasuk muridnya bisa mengambil atau mencuri mayat Yesus Kristus. Tidak mungkin. Orang serdadu itu menjaga. Yang berikutnya, batu penutup kubur itu sangat besar.
Tidak mungkin untuk dibuka manusia, kecuali ya dihancurkan membukanya. Kesimpulannya adalah tidak ada orang yang mencuri atau mengambil mayat Yesus Kristus. Lalu siapakah yang membuat kubur itu kosong dan mayat Yesus tidak ada di sana? Kubur itu kosong karena Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu penyebabnya. Mengalahkan maut sesuai dengan perkataannya sendiri. Yang membangkitkan Yesus adalah firman atau sabda perkataannya sendiri. Itu jelas kepada kita sebagai saksi dari kebangkitannya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu mengerti untuk apa kebangkitan itu didemonstrasikan. Apa manfaatnya? Apakah hanya menggenapi nubuat dari perjanjian lama? Ternyata Bapak Ibu kita menemukan dalam pembacaan ini, yaitu untuk mendemonstrasikan, memproklamasikan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain dari kasih Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia dengan mengalahkan maut. Refleksi pertama adalah Maria Magdalena. Hanya kasih Allah yang membuat dia bisa berubah. Itu sebabnya kita susah mengubah orang, ya. Tapi ketika firman Tuhan mengubah seseorang, dia akan berubah jauh melebihi ekspektasi kita, ya. Itulah sebabnya kalau orang bertobat nggak ada yang bisa mengerem. Makanya Bapak Ibu saudaraku, begitu dahsyat dan besar kuasa kasih Allah itu kepada kita. Dalam hal ini diwakili oleh Maria Magdalena. Saya kadang-kadang merenungkan Maria Magdalena ini, kok bisalah dia seperti itu ya Tuhan? Dan seterusnya, ya. Orang yang terpinggirkan, orang yang dicap negatif, orang yang dianggap tidak berpotensi apa-apa, saudaranya Lazarus lagi. Yang mati muda, berarti sakit. Tidak ada vitamin yang lebih mungkin. Tetapi perhatikan di sana, oleh kasih Tuhan dibangkitkan. Siapakah mereka? Orang sederhana. Tetapi oleh karena kasih Tuhan mereka menjadi orang-orang yang sampai hari ini diingatkan firman. Dicatat. Maka hari ini walaupun tidak dicatat di Alkitab, karena Alkitab sudah tutup, tidak ada lagi pewahyuan, maka kita catatlah dalam sejarah gereja apa-apa yang telah kita praktekkan. Saya melewati SD, SMP, bahkan SMP saya sudah mau tutup karena SMP Kristen, ya, SMP AKBP Siantar, karena orang murid-murid tidak ada lagi, mau tutup malah SMP itu. Tetapi apa yang saya dapatkan dari SMP itu kan tidak hilang. Sekalipun misalnya ijazah saya itu hilang kan, tapi nggak hilang bahwa saya pernah ditempa di situ 3 tahun. Dan saya masih ingat guru-gurunya, saya ingat suasananya. Sekalipun itu semua hilang, kan masih tercatat dalam dokumen sejarah kerajaan Allah. Bahwa saya pernah di sana, bahwa saya pernah bersekutu di sana, bahwa saya pernah pendalaman Alkitab di sekolah itu, dan seterusnya. Satu sekolah yang menurut saya bagus sekali. Setiap pagi kita menyanyi, memuji Tuhan mau agama apapun. Buka kidung jemaat oleh gurunya. Baru berdoa. Padahal teman-teman kita dari perkebunan banyak yang beragama bukan Kristen. Dan saya yakin banyak di antara mereka sudah mengenal Yesus. Oleh karena kasih Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kasih Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apa-apa yang menjadi penanda-penanda dunia. Sebab itu semua berjalan sesuai dengan kehendaknya yang dapat kita ingat dalam memori sejarah kerajaan Allah. Maka hari ini berikanlah yang terbaik di potret Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau ada kemarin-kemarin pikirannya nanti kita kalau di retreat itu, ini kesempatan. Kesempatan apa? Misalnya kesempatan sesuatu lah.
yang memunggungi Tuhan. Berhenti, ya. Harus sesuatu yang baru. Amin. Jadi jangan sampai nanti ditanya kawan-kawan kita di Banjarmasin, pulang retret ya, apa pesannya? Tahu tuh, saya tidur di mobil. Sehingga tidak dapat apa-apa ya. Oleh karena itu mengajarkan kepada kita hari ini, di dalam iman kita tidak terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Tidak terpisahkan, sudah direkam. Kalau kita nggak mampu merekam, Tuhan sudah merekam. Dia tahu yang membawa kayu bakar itu siapa, yang mengantar makanan itu ke sini siapa, yang ini siapa, tahu. Yang membakar jagung itu siapa. Dia juga tahu yang ngorok tadi malam itu siapa. Tuhan juga merekam yang ngobrol-ngobrol sampai pagi itu tidak berhenti siapa, dan seterusnya. Tuhan tahu. Yang kehilangan kaos kaki itu pun Tuhan tahu. Apa sudah ditemukan kaos kakinya apa belum, saya kurang tahu. Tapi rekaman Tuhan pasti menemukan kaos kaki itu. Oh, ada di sana. Itulah sebabnya hari ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Yesus sudah selesai bertinju, mengalahkan maut itu. Kita yang menang hari ini. Jadi, saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Petrus yang tadi ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku. Rasul Paulus ya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sampai Paulus sudah direkam. Sampai perjalanan saudara, bapak ibu lahir sudah direkam. Sampai perjalanan kita bertemu dan melayani Tuhan sudah direkam. Tidak terpisahkan dari kasih Allah. Selanjutnya bagaimana? Tergantung bapak ibu dan saudara. Melanjutkan perjalanan itu bersama Kristus, atau melanjutkan perjalanan itu dengan menyendiri sampai lelah sendiri. Pilih mana? Lelah sendiri atau bersama melanjutkan perjalanan itu. Hari ini satu momen yang penting kepada kita. Tidak terpisahkan kasih Allah itu kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Bukan saja Engkau telah mati di kayu salib dan membangkitkan demi dan untuk kami manusia berdosa, tetapi kasih-Mu ada sampai hari ini bagi kami, menuntun setiap jejak-jejak yang telah kami tempuh dan ke depan. Pengharapan-pengharapan yang masih akan terus kami lalui dalam bentuk cita-cita dan semua apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Bagi kami yang sudah berkeluarga, berkati sehingga cita-cita itu menjadi cita-cita juga di dalam rumah tangga dan keluarga. Bagi jemaat-Mu yang masih pelajar mahasiswa ini, bahkan yang saat ini jauh dari orang tua, Engkaulah yang menuntun mereka, membapai mereka sehingga mengerti apa yang akan ditempuh ke depan ya Tuhan. Satu awal yang baik kami memikirkan seperti tekad kami tadi malam diutus oleh Tuhan melayani di GEM Immanuel Banjarmasin. Kami mau praktekkan ya Tuhan. Dan Engkau menolong kami dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, sukacita kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebab Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Tibalah saatnya kita pada ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita dituntun dalam firman Tuhan untuk mendorong kita dalam memberikan persembahan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang 6 dan ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan terlalu besar, nomor 13 halaman 11. Kepada petugas persembahan, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Aku lihat bukti kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa kita telah melihat bukti dari kasih Tuhan, bahwa Yesus telah menderita, dan seharusnya kita yang digantikan. Kita harus melihat dan merasakan darahnya yang sudah menyelamatkan kita. Kita nyanyikan telah kulihat bukti kasih-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku
persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terimalah Tuhan dengan senang hati, sebab kami mempersembahkan yang terbaik bagimu dari apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami, baik kesehatan, baik kecukupan, serta pekerjaan, usaha, bahkan juga status pelajar, mahasiswa yang kami terima. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk para orang tua kami yang boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat di dalam studi kami. Dan hari ini kami serahkan yang terbaik bagi Tuhan yang digunakan untuk operasional gerejamu sebagai kas, dan juga yang akan dikirimkan ke wilayah 2 sebagai persembahan untuk pendeta guru Injil pensiun. Berkati Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami, Tuhan memberkati menolong kami dalam berstudi supaya tepat waktu tamat dan kami boleh bekerja, bahkan kami boleh melakukan yang terbaik, kebanggaan orang tua, keluarga, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kami mau isi keseimbangan itu dengan kesetiaan melayani Tuhan. Dan berkatilah cara belajar kami masing-masing. Berkati keluarga-keluarga dan berkati juga masa depan gereja Mugemi Manuel Banjarmasin. Kami menyerahkan pengurus, kami menyerahkan panitia pembangunan, kami menyerahkan hamba Tuhan, kami menyerahkan ke depan dalam pengadaan lahan. Kami teringat bangsa dan negara kami, Engkau memberkati. Kami merayakan Paskah tahun ini dalam keadaan aman dan damai. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa ini, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang merayakan Paskah, berkati Tuhan. Sehingga sedunia ini akan mendengar Injil Kerajaan-Mu, dan semakin banyak orang dibawa kepada Engkau sebagai buah-buah pertobatan. Kami menyerahkan Gemi dalam tangan kuasa-Mu, berkati, berkarya di tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus Gemi Manuel Banjarmasin, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang sakit, berkati. Buat jemaat yang tidak dapat beribadah Paskah, berkati juga. Sehingga minggu depan, Paskah kedua, mereka dapat bersukacita merayakan Paskah yang tiada surut di hati kami semua Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemilik tempat ini yang boleh kami pakai sebagai tempat retret Paskah. Kami juga menyerahkan untuk pengelola, Engkau memberkati rumah tangga keluarganya. Juga kami bersyukur kami semua sehat selama di tempat ini Tuhan. Berkati sehingga banyak digunakan oleh gereja-gereja lain atau orang-orang tertentu untuk merefleksikan karya kasih Kristus di tempat ini. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memeteraikan setiap janjinya atas hidup kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Karena kita selesai, kau berkati, berikan salam kiri kananmu, katakan Yesus bangkit. Sambil bersalam-salaman, ya, kita dengarkan pengumuman dari panitia. Silakan ketua panitia. Iya,